lagi kenalan doang deh. Iya, nggak ada ya Bu Tuti ya? Gak ada, alhamdulillah lancar. Iya, tapi mungkin lupa ya kalau mau laporan ya. Nggak lupa itu di HP saya nggak bisa. Oh iya, Bu Tuti HP-nya nggak bisa. Iya, nggak bisa pakai linknya. Oke, oke, Ya, oke. HP-nya anu minta adik. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Badan tegak, kepala menghadap sedikit menghadap ke atas, kemudian telapak tangan menghadap ke atas. Ya Allah, Alhamdulillah. Kita lakukan nafas syukur dan cinta, teman-teman. Saya izin mute all audionya. Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Alhamdulillah, Alamin. Allah. Alhamdulillah, Alamin. Teman-teman syukuri tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Apa? Bayangkan dan rasakan syukurnya. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu, yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Silahkan dibuka matanya pelan-pelan teman-teman. Alhamdulillah ada 11 juta peserta tambah saya ya. Oke teman-teman, gimana nih perjalanannya 22 hari di kelas keberuntungan? Ada yang masih aktif kah? Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman ya. Saya tadi itu beberapa saat sebelum Zoom itu nggak tahu kenapa ini kok saya bersin-bersin ya. Jadi saya mohon maaf ya kalau agak mengganggu sebentar.
Masih pun, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, baik. Saya belum baca tadi. Kemarin hari ini saya belum baca laporan teman-teman. Mohon maaf ya. Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Wayan, sambil nyuci. Alhamdulillah, kita bertemu ya di Zoom hari Rabu. Tadinya awalnya itu rencana saya kelas keberuntungan itu nggak ada Zoom ya, teman-teman. Tetapi melihat pergerakan teman-teman ini, kok yang aktif ya itu-itu aja gitu. Akhirnya, udah deh, saya kasih Zoom ya, biar supaya apa ya, kayak ngontrol lah perkembangan teman-teman gimana. Pak Wayan lama nggak bisa bikin laporan. Setiap bikin laporan ngantuknya bukan main. Iya, tapi kegiatan tetap dilakukan. Oke, oke, oke. Nggak apa sip kalau gitu, kalau kegiatan tetap dilakukan. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang pikiran, ya, mengenai bagaimana pola kerja pikiran. Kalau saya judul saya tadi begitu ya, teman-teman. Saya mau sharing papan tulis. Papan tulis. Whiteboard. Oh iya, bukan di sini ya, di sebelah. Sorry. Whiteboard. Hmm. Ya, teman-teman, apakah sudah kelihatan? Di tempat saya masih muter-muter nih, masih loading whiteboardnya. Ini whiteboardnya Zoom ini saya nggak tahu ini gimana supaya whiteboardnya biar gambarnya bagus gitu. Saya beli bolpen yang mahal pun buat tablet tetap aja nggak bisa bagus gambarnya. Nggak tahu tuh gimana caranya ya. Di kayak menceng-menceng. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, malam hari ini kita belajar tentang main pola kerja pikiran. Yes, betul. Pikiran. Teman-teman pasti pernah ya, pernah berada di sebuah keramaian, entah itu pasar, mall, atau stasiun, terminal, atau tempat ramai apa aja. Lalu ketika di keramaian itu kan ada banyak ya. Misalkan di contohnya di mall. Di mall itu ada suara musik, jalan, terus kemudian ada langkah kaki orang, berbagai macam suara yang keluar, berbagai macam suara yang keluar. Terus kemudian ada yang memanggil nama teman-teman. Misalnya, hai, Mami, gitu. Atau Yanti, ada Mami, ada Yanti, gitu. Nah, atau panggil teman-teman nih, Ucici, gitu. Teh Cici, teh, misalkan nih ya, teman-teman ya. Misal nih, ya, ini apa ini? Nah, kok tiba-tiba, eh, ya ampun, kepencet papan tulisnya. Kok tiba-tiba teman-teman denger, ya, teman-teman denger tuh. Kok bisa ya? Padahal di tengah keramaian, misalkan pasar kayak gitu. Tapi teman-teman kok bisa denger? Padahal ada banyak sekali, ya, keramaian-keramaian di situ ada banyak sekali suara-suara. Bagaimana sih?
Teman-teman kok bisa denger? Ya, kok bisa denger? Padahal kalau eh kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Apa yang menyebabkan orang bisa mendengar di tengah keramaian? Yuk, coba apa yang bisa menyebabkan seseorang ketika berada di tengah berbagai macam suara yang simpang siur, tetapi ketika namanya dipanggil, maka dia bisa menoleh. Bahkan mungkin sebenarnya bukan dia yang dipanggil, tapi namanya sama, itu bisa noleh. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? Kenapa kok bisa seperti itu? Kira-kira apa nih yang menyebabkan seseorang bisa noleh di tengah keramaian? Menurut teman-teman apa nih? Mungkin sudah terbiasa dengan nama sendiri, Bu Yanti. Terbiasa dengan nama sendiri. Oke, sudah familiar Ya, ya. Oke, nggak apa-apa. betul. Si Pak Wayan. Udah bagus jawabannya. Mm. Nah, jadi di dalam kepala kita itu di atau Reticular Activating System. Nah, pasti itu RAS ya, Reticular Activity System. Nah, informasi, menyaring informasi ya. Ini informasi yang familiar atau tidak ya seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi, udah kenal. Nah, begitu ada informasi itu disaring. Nah, itu cocok nggak? Informasi ini penting atau tidak? Penting atau tidak? Nah, itu yang dicocokkan oleh RAS. Nah, misalkan Pak Wayan nih, di tengah keramaian gitu, otomatis noleh, ya, otomatis bereaksi. Kenapa? Karena informasi itu penting, penting, ya, sudah familiar dan penting. Yang pikiran kita. Ya, jadi benar Pak Wayan tadi jawabannya tadi bilang kurang tepat, sekarang bilang tepat. Iya, maksudnya itu untuk penjelasannya itu arahnya bukan ke situ, tapi udah RAS atau Reticular Activating System adalah untuk menyaring informasi. Nah, cara kerjanya itu ada dua, teman-teman. Ya, cara kerjanya ada dua. Satu masuk ke dalam, ya, begitu saja. Ini informasi ini penting atau tidak penting? Informasi ini kenal atau tidak kenal? Ya, seperti itu. Terus yang kedua, RAS itu ini yang disebut dengan fokus. Misalnya teman-teman, saya jadi kerjanya itu kayak Google. Ya kayak Google, kayak TikTok gitu. Saya misalkan pengen lihat mobil warna merah. Entah bagaimana dalam sehari itu mobil warna merah itu kayak lewat terus kayak banyak sekali. Itu karena pikiran kita itu fokus cinta. Pikiran meminta untuk fokus mobil warna merah. Jadi sesuai permintaan, ya, informasi dari luar ke dalam, ya, dari luar ke dalam. Kemudian ada juga yang berupa kayak itu tadi, misalkan dipanggil namanya kan dari dalam keluar, itu adalah kita itu fokus. Itulah eh, cara kerja LOA itu ya teman-teman. Nah, sama halnya teman-teman ketika Anda atau positif ke arah yang positif. Jika Anda berpikir hal yang negatif, bawa ke arah yang negatif. Ketika diri kita itu merasa kekurangan, maka akan dibawa kemana? Akan dibawa ke arah sini ya. Ketika Anda berpikir tentang hal yang akan diarahkan ke hal-hal yang hari ini panas banget. Saya kok entah bagaimana caranya es itu datang. Entah itu ada penjual es lewat depan rumah atau apapun gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak gitu? Ya, maka ketika Anda tahu ilmu ini pada hal-hal yang positif agar nilainya juga jadi positif juga gitu. Ya. Saya kok kepala saya agak alhamdulillah ya, teman-teman maksimal malam hari ini. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kepengen apa ya? Pernah nggak ya apa gitu sama nih pengen bakso, ada yang nganterin baksonya. Yaitu RAS kerjanya seperti itu, teman-teman. Ya, kita positif.
Ketika kita berpikir hal yang negatif, maka sama RAS ini tadi, ya. Nah, ketika dapatkan pun juga positif. Itulah kita itu memasukkan data ke belief system itu ya belief system seperti itu caranya. Jadi cara kerjanya itu lupa Pak Wayan cara jadi teman-teman bisa coret-coret nih. Ya, misalkan ini ada RAS, gede-gede banget, RAS. Pakai jari juga. Oh ya oke. Dari luar, ingat ya cara kerja informasi dari luar, ya. Dia akan menyeleksi. Dia akan menyeleksi apa yang baik, apa yang apa bukan ada informasi. Nah, seperti itu. Dia akan menyaring informasi ini penting nggak? Kalau nggak penting ya nggak begitu didengarkan, nggak begitu aja, nggak penting. Tetapi ketika hal itu penting, maka RAS akan memasukkannya. Sama hal ini, teman-teman. Maka yang terjadi yaitu ketika kita berpikir tentang kelebihan, 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 maka yang terjadi yaitu ya benar nggak sih hidup ini positif? Nah, pikiran akan mengarahkan. Maka si pikiran kita itu akan membantu kita untuk mendapatkan data-data itu. Akhirnya data-datanya dapat. Data-data data tersebut masuk. Karena kita itu kayak sekali, 4 kali, 5 kali, lama-kelamaan, banyak kali, akhirnya data itu masuk secara otomatis. Maka ketika kita berpikir tentang hal yang positif, maka jadinya positif. Nah, bagaimana RAS bekerja tadi? Dengan dua cara. Saya ulang lagi ya. Dari dalam keluar, yaitu kita fokus di warna merah hari ini. Misalkan, entah bagaimana caranya itu nanti Anda akan terbawa. Kayak melihat mobil merah, mobil merah, mobil merah. Bisa meleset gitu. Nggak selalu. Terkadang bisa meleset. Nah, itu juga perlu butuh latihan ya untuk hal ini ya. Ya. Nah, inilah mengapa Anda itu bisa menjadi haters, lovers, ngefans. Kalau informasi itu tidak dikenal, maka informasi akan ditolak oleh RAS. Ketika Anda dalam posisi berpikir positif, ya, Anda berbawa ke situ hal-hal yang positif, ya, misalkan Anda menjadi lovers, hal-hal yang positif. Ketika Anda negatif, maka Anda bisa menjadi haters. Contoh nih, contoh ya, itu ada yang pro pemerintah dan ada yang anti pemerintah, ya. Nah, orang yang anti pemerintah atau minus, ya. Dia akan membenci yang pro pemerintah. Misalkan orang itu anti pemerintah, maka dia akan pro pemerintah. Cari informasi tentang hal-hal yang negatif. Nah, ke informasi ketika kita jadi haters, menjadi lover, kita diarahkan untuk menjadi lover. Nah, seperti orang itu fanatis, ketebalannya di mana ya? Nggak kelihatan nih. Nah, misalkan nih ya, cara kuncinya, Pak Wayan yang ngajarin dulu. Lupa juga Tapi Bu saya Yanti. lupa. Ambil juga untuk Kita bela. stempelnya. Ya, Suara ya, ya. putus-putus. Yang 3 garis itu ini coba Bu Yanti. Maaf, putus-putus banget. Oh, ya, Jadi ya. beli pena dengan harga ratusan ribu, tapi tetap aja nggak bisa lagi. Gimana ya? Kalau ada yang punya solusi, yang kalau nge-Zoom itu bisa nggak ya pakai papan tulis lain gitu? Ini kurang efektif menurut saya. Bentar, stop share. Kita ngobrol begini aja ya, teman-teman ya. Ya, oke. Nanti Jadi, pakai papan tulis beneran aja Bu Yanti kayak Pak Arif RH itu loh. oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Boleh idenya. Ah, ya, Ada ya. ini sebenarnya papan tulis di depan saya. Cuman cahayanya nanti kelihatan nggak ya lampunya di atas sini? Oke, oke sip. Malah lebih jelas ya mungkin ya kayak Pak Arif RH. Betul. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Next, insya Allah pakai papan tulis beneran. Karena emang kurang efektif nih. Nah, kalau misalkan saya jadi kayak gimana ya menjelaskannya kok kayak enak pakai papan tulis gitu ya. Oke, sebisa saya ya teman-teman ya. Sebisa saya. Nanti kalau misalkan emang masih bingung nanti bisa didiskusikan lagi ya teman-teman ya. Misalkan nih, Anda pro pemerintah. Anda pro pemerintah, ya.
kemudian Anda di kubu pro pemerintah, maka Anda akan membenci yang anti pemerintah. Misalkan nih, katakanlah ini yang pro, yang ini yang anti, ya. Katakanlah seperti itu, ya. Saya ke kamera nggak ya sih? Saya ngeliat wajah saya sendiri. Jadi ini yang pro pemerintah nih, misalkan ya. Terus kemudian ada yang anti pemerintah. Nah, ketika Anda pro pemerintah, Anda cari informasi tentang pemerintahan dan sebagainya, Anda pro pemerintah, maka Anda akan menjadi pembenci yang haters, yang anti pemerintah. Begitupun sebaliknya, ketika Anda menjadi orang yang anti pemerintah, maka Anda pun akan membenci yang pro pemerintah. Inilah ada itu berarti berada di titik ekstrim, teman-teman. Anda berada di titik ekstrim. Nah, orang yang berada di titik ekstrim itu mustahil bahagia. Loh, kok bisa? Iya, ya sudah saya jelaskan tadi. Kalau Anda berada pada pro, maka Anda akan membenci yang anti. Anda menjadi pihak anti, Anda akan membenci pro. Maka saran saya teman-teman, mulai sekarang belajarlah untuk bermain-main di kedua zona ini, baik pro maupun anti. Karena kalau ketika kita berada di salah satu zona ini, maka kita sulit sekali bahagia. Yaitu tadi alasannya, ya akan ada kebencian satu sama lain. Apalagi kalau yang loversnya itu benar-benar ngefans banget. Atau mungkin yang pembencinya itu benar-benar pembenci banget. Itu energinya. Ya. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya, Anda harus belajar pada titik netral. Anda harus belajar pada titik netral. Jadi tidak, kalau Anda anti, Anda coba belajar dari pro. Kalau Anda pro, belajar coba dari anti. Ini bukan masalah pemerintahan aja ya, teman-teman bisa berbagai bidang ya, teman-teman. Bisa berbagai bidang, bukan cuma pemerintahan aja. Ya, semakin kuat, semakin pikiran ini yakin, maka dia akan semakin menolak pendapat yang berlawanan dengan pendapatnya. Nah, maka kita itu perlu berpikir untuk terbuka. Perlu berpikir untuk terbuka. Karena ingat ya, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kemarin di kelas spiritual ya, itu saya jelaskan bahwa ada di alam semesta ini ada yang namanya hukum, yaitu hukum polaritas, teman-teman. Nah, hukum polaritas ini berbunyi sesuatu ada, hadir, tercipta itu karena dua hal, ya, karena dua hal, yaitu ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ya, seperti itu. Nah, makanya kita perlu seimbang, teman-teman. Perlu seimbang untuk berada pada titik netral. Belajarlah bermain-main di titik netral. Kalau Anda terlalu berlarut di titik ekstrim yang anti, maka Anda akan membenci pro. Ketika Anda pada posisi pro, maka Anda akan membenci yang anti. Nah, seperti itu. Nah, salah satu caranya bagaimana? Terbuka, teman-teman. Waalaikumsalam, Bu Hani. Oke, nggak apa-apa. Belajarlah terbuka, terbuka untuk menerima informasi apa aja, ya. Nah, nanti biarkan si RAS ini yang bekerja untuk menyaring. Seperti itu. Alhamdulillah. Karena ketika Anda berada pada titik ekstrim, baik titik yang tidak disukai atau titik, titik disukai, maka Anda akan menimbulkan, melahirkan kebencian kepada pihak lawan.
Nah, padahal teman-teman, salah satu hukum alam yaitu hukum polaritas berbunyi sesuatu itu ada atau hadir karena dua hal. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa nolak kayak gitu. Anda mau sukses, terus Anda maunya yang baik-baik aja. Nggak bisa. Anda mau sukses tapi Anda maunya yang jelek-jelek aja. Nggak bisa. Baik dan jelek itu semuanya dikumpulkan menjadi satu. Ya. Nah, itu baru puzzle-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kepingan puzzle ya, ada warna hitam sama putih. Nah, yang warna hitam dihilangkan misalkan. Bisa lengkap nggak puzzle-nya tersebut? Tersusun dengan baik nggak puzzle-nya tersebut? Kalau ada yang hilang, kira-kira teman-teman. Karena kebahagiaan sejati itu muncul ketika kita mampu menerima semuanya, baik suka maupun duka, kita mampu menerima semuanya, keduanya. Kemarin di kelas Letting Go ya, teman-teman, kita belajar bareng tentang bagaimana supaya bisa berada pada titik netral. Ayo sini prakteknya, ya. Tanpa menilai apapun, tanpa menjas apapun, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Yaitu tadi, ketika kita berada di titik netral, ada banyak sekali keuntungan yang kita miliki, terutama persoalan kebahagiaan itu akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Karena pada dasarnya ketika Anda pada posisi netral, mau diapakan dari bagian luar, kita udah nggak terpengaruh hal itu. Ya, oke teman-teman, Zoom kita ini cara kerja pikiran ya mengenai RAS. Kalau belum jelas, teman-teman bisa simak kembali nanti. Sadari bahwa ketika kita pada hal positif, maka akan diarahkan ke hal yang positif. Ketika kita berpikir hal yang negatif, maka akan diarahkan ke hal yang negatif. Dan seterusnya, teman-teman. Ketika kita membenci sesuatu, itu akan seolah-olah tuh semesta itu mengirim hal-hal yang ke arah kebencian-kebencian tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak kayak algoritma TikTok gitu ya, teman-teman ya. Kok saya sebutin sih? Kayak algoritma YouTube gitu ya. Apa yang kita cari itu yang muncul, 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 muncul. Nah, gitu. Oke, teman-teman, bisa dipahami dari uraian saya malam hari ini. Oke, bisa Bu Yanti, bisa. Oke, Pak Waya, sudah selesai nyucinya, Pak? Sudah, Bu, sudah ada jemur. Alhamdulillah. Oke, jadi itulah cara kerja pikiran ya, teman-teman ya. Kok diam semuanya? Udah tidur semuanya nih. Ya, ini masih ada lanjutannya ya, teman-teman ya. Tetapi saya maunya nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Pendek-pendek aja. Nanti teman-teman pahami dulu. Begitulah cara kerja pikiran. Ya, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman udah tahu saya itu pun. Kalau kita berpikir negatif, ketemunya negatif-negatif itu sudah tahu. Saya sudah pernah. Mungkin ya kalau berpikir yang positif-positif, ya keluarnya
Yang keluar itu yang kita dapatkan positif-positif. Sudah tahu. Ya. Tetapi poin pentingnya di sini tuh bukan masalah positif atau negatifnya, teman-teman. Tapi saya ingin mengajak teman-teman berada pada posisi netral. Posisi netral. Jadi tidak ada pro, tidak ada kontra. Seperti itu. Disadari untuk seperti itu. Oke? Iya pun Jayanti bener banget. Algoritma YouTube banget pas kita lagi suka pembersihan dan misal yang muncul di YouTube dengan jalan. Iya, betul. Ya emang cara kerjanya pikiran tuh seperti itu, Bu Sari. Cara kerja pikiran tuh seperti itu. Ada dua, ada yang dari luar ke dalam, ya, itu disaring atau difilter sama RAS. Kemudian ada juga yang dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar, itu artinya yang dari dalam itu udah ada datanya. Ya, contoh ada datanya itu misalkan dari dalam keluar. Dari dalam keluar itu misalkan teman-teman pengen saya berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Dari dalam keluar. Tapi kalau di dalam tidak ada data tentang keberlimpahan, maka yang terjadi ya akan kekurangan. Ya, oke teman-teman. Ada pertanyaan atau ada yang mau disaringkan? Kalau enggak kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Saya agak agak alhamdulillah ini ya dapat hadiah dari Allah. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, insya Allah Jadi nanti ya. intinya data di pikiran Bu Yanti ya. Gimana Pak Kedengaran nggak? Wayan? Kuncinya berarti ada terdapat pada data di pikiran ya Bu Yanti ya. Iya, data di pikirannya ya. Nah, Oke. ini ada pertanyaan bagus nih dari Budia pun gimana cara untuk menjadi netral dan lingkungan tidak tapi lingkungan tidak mendukung. Ya, tetap aja gitu kalau ini ya yaitu pikirannya sudah gimana ya saya menjelaskannya. Ada tapi lingkungan tidak mendukung gitu. Artinya kita itu nggak butuh support dari yang lain. Jadi negatif atau positif, kemudian netral itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Dia, ya, dari dalam kita sendiri, Anda bisa dengan cara kalau ada hal yang negatif masuk, misalkan itu Anda terima proses lepaskan. Kalau itu ada data yang tidak baik, terima proses apa sih hal yang bisa saya dapatkan dari ini? Oh iya, misalkan dapat peristiwa yang nggak menyenangkan, apa sih Ibu bertanya pada dirinya sendiri, apa sih hal yang bisa saya dapatkan dari ini? Kemudian arahkan pikirannya untuk ke hal-hal yang positif. Ya, diterima dulu. Ketika lingkungan nggak mendukung itu diterima dulu, kemudian diproses, lepaskan. Seperti itu, Bu. Dia, ya. Atau teman-teman juga bisa nih belajar mengamati. Kita kan sejatinya bukan diri kita yang ada di luar, tapi sejatinya kita itu kan ada yang di dalam, ya. Belajar mengamati. Itu latihannya. Nah, diamati aja, nggak usah menilai terhadap sesuatu itu, ya. Itu supaya kita latihan netral. Latihan melihat benda tanpa menjas benda tersebut diamati supaya kita bisa berada pada posisi netral. Kalau perbedaan melepaskan atau melupakan itu bagaimana, Bun? Nah, oke, bagus. Melepaskan itu prosesnya kita terima, diproses, kemudian lepaskan. Artinya melepas dengan rela. Nah, sedangkan melupakan itu, ya udah ada peristiwa apa lupakan. Padahal kalau lupakan itu masuknya ke bawah sadar, Pak. Oke. Masuknya ke bawah sadar kita. Jadi
Kalau melepaskan itu udah keluar, udah nggak ada itu. Udah kita bisa netral, tetapi kalau kita melupakan itu bisa jadi masih ada di bawah sadar dan masih bisa muncul sewaktu-waktu. Ya, seperti itu ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain lagi, teman-teman? Sebentar. Hmm, Oke, bentar ya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Saya ambil minum dulu ya. Oh, oke. Nah, supaya nggak ada penderitaan, yaitu kita harus bisa berada pada posisi netral, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, terlalu positif pun nggak baik, terlalu negatif juga nggak baik, gitu. Pasti segala sesuatu itu ada negatifnya, ada positifnya. Belajar netral. Oke, gimana Bu Dia, Pak Ugun? Eh, Jawaban saya cukup bisa dipahami. Oh ya, teman-teman ya. Saya kan kalau hari Jumat dan hari Minggu itu biasanya insya Allah ada kelas spiritual ya, teman-teman. Kita bahas tentang dari energi yang di dalam atau kuantum ya. Kita berbicara tentang meditasi, kemudian berbicara tentang kemarin juga melepaskan ya, letting go gitu. Nah, melepaskan dengan rela seperti itu dan sebagainya ya, teman-teman. Kelas itu kadang saya eh, 100.000, terkadang 80.000, 50.000, gitu, tergantung materi, bobot materinya. Tergantung dari sananya, saya juga pulaan ilmu. Istilahnya seperti itu. Nah, ada beberapa teman-teman yang ngusulin, Bun, kalau gitu kelasnya jangan dibikin mingguan, kelasnya dibikin bulanan aja. Ada teman-teman yang ngusul kayak gitu. Maksudnya bayarnya bulanan. Oke, saya terima. Jadi, tapi kalau teman-teman mau mingguan juga bisa. Nah, cuman bedanya kalau teman-teman bulanan itu lebih murah jatuhnya. Kalau yang mingguan ya biasanya kan 100.000 nih satu kali nih. Berarti kalau 4 kali ya bisa sampai 400.000 gitu. Nah, kelas spiritual ini mulai hari Jumat dan Minggu bulan November itu teman-teman khusus ya, khusus untuk kuliah kelas spiritual bulan November itu saya bagi-bagi teman-teman, bagi-bagi buku gratis ya, tapi teman-teman tetap nanggung ongkirnya supaya untuk pertukaran energi ya. Nah, buku ini bagus ya, teman-teman. Ada sekitar 400-an halaman. Bukunya cukup tebal, tapi menurut saya isinya bagus. Jadi, saya baca buku ini nggak sampai 2 hari sudah selesai, teman-teman. Saking bagusnya. Nah, selama ini kita kan diajarkan, dididik untuk takut gagal, untuk menghindari gagal, untuk menghindari hal-hal penderitaan yang tidak menyenangkan, ya. Namanya menderita juga pasti nggak menyenangkan. Nah, tapi di buku ini kita itu ditantang untuk berani gagal. Dan dari buku ini saya tahu dan sadar bahwa semua orang yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan. Ada yang pernah ditipu, ada yang sampai ratusan atau mungkin miliaran, ada yang bangkrut dan bagaimanapun pokoknya jatuh bangun gitu loh ya, jatuh bangun. Nah, di buku ini nih terus kemudian
di sini tuh juga ada perbandingan orang-orang yang istilahnya itu mereka orangnya sukses, ya sukses dengan cepat, dengan mudah gitu. Nah, orang yang sukses dengan cepat, dengan mudah itu mereka ditunjukkan di sini di buku ini, mereka meninggal dengan tragis. Yang meninggal dengan tragis itu ada yang nauzubillah min zalik ya, bunuh diri, banyak yang bunuh diri. Terus kemudian ada yang eh, dirampok, ada yang berbagai macam ya. Pokoknya yang tidak menyenangkan gitu. Jadi pahami bahwa kita itu untuk bisa sukses, kita itu nggak perlu takut pada kegagalan. Nah, ini juga hukum polaritas ya, teman-teman ya. Ada sukses, ada gagal. Kita kalau mau sukses harus melewati memang kegagalan-kegagalan. Dan nggak apa-apa. Itu sesuatu hal yang normal sesuai dengan hukum alam. Ingat hukum alam, sesuatu ada jika sesuatu ada atau tercipta jika memenuhi dua syarat. Ya, syaratnya itu berlawanan. Ada baik, ada tidak baik. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, perempuan. Adanya teman-teman karena perempuan aja atau laki-laki aja atau laki-laki perempuan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi segala sesuatu ada karena ada dua hal. Oke, dah. Ada pertanyaan atau mau disaringkan, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Saya yang tanya ke teman-teman, sebutkan. Ya, ini cepet-cepetan ya. Saya kasih kuis ya, hadiahnya buku kayak kayak bukunya Bu Hani kemarin. Tapi Bu Hani nggak boleh jawab ya. Bu Hani juga telat masuknya tadi. Nggak tahu beliau itu paham atau enggak. Ya, sebutkan dua hal cara kerja pikiran. Boleh, boleh buka mikrofonnya. Boleh juga ditulis. Tapi kalau ditulis biasanya kelamaan. Kalah cepet sama yang ngomong. Ayo, dapat buku. Bukunya Unlimited Person. Mana ya buku saya? Oh, di rak. Ya. Tapi teman-teman bayar ongkirnya. Ya. Oh iya, di rak sana. Bagus bukunya. Ya. Orang Berarti, mulai ini. oh iya Pak Wayan, silahkan. Nah, coba jawab ya. Ya, silahkan Pak. Dua kerja pikiran itu mungkin maksudnya lover dan hater maksudnya jadi. Kan. Bukan ya? Bukan. Oke lah. Tadi di awal, Pak. Di awal. Saya bicara bekerjanya si RAS. Oke. RAS. Bekerja pikiran. Ini dua hal tadi. Dari luar ke dalam, kemudian dari dalam keluar. Berarti kalau kita, ya, seperti itu. Cara kerjanya. Ada dua hal. Ada nggak yang ingat teman-teman? Ada yang catat nggak tadi? Pada saat awal, tadi itu saya cerita, saya ingetin lagi ya teman-teman ya. Oke. Sebentar, ini ada Bu Munaya. Berarti kalau kita mengenal kegagalan itu tandanya akan sukses betul. Apa yang ada yang berpikiran positif, negatif? Bukan, bukan itu Bu. Ya, betul Bu Munaya. Tetapi asal Anda terus berjuang. Kalau misalkan saya gagal, 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 gagal terus, ya udah deh nyerah gitu ya. Ya udah, ya tergantung gitu. Masih mau berjuang nggak? Nah, begitu juga kalau misalkan kita itu mungkin selama ini kekurangan, maka kita sebenarnya punya kesempatan besar untuk menjadi pribadi yang berkelimpahan. Saya izin ini kuisnya lagi ya, teman-teman ya. Saya perjelas lagi. Jadi gini, di RAS
pada saat awal tadi saya ceritakan di suatu tempat yang sangat ramai, teman-teman, terus kemudian ada musik, ada suara orang ngobrol, ada pedagang yang menawarkan makanan, ada suara orang masak dan sebagainya. Misalkan teman-teman ada di pasar nih. Nah, tiba-tiba ada orang yang manggil, ada yang manggilnya, Pak Wayan gitu. Maka otomatis Pak Wayan itu noleh gitu. Padahal belum tentu manggil Pak Wayan yang ini gitu. Bisa Pak Wayan yang lain. Nah, itulah cara kerjanya pikiran. Yaitu ada dua. Tak kasih clue-nya ya. Dari luar ke dalam, bisa juga dari dalam keluar. Dia fokus, ada data dari dalam. Fokus. Kurang tepat tuh. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi, teman-teman. Dia satu fokus, dua ada data dari dalam. Sedikit lagi, ya, ya. Lalu Bu Yanti, Iya Pak Wayan. apa ya, Mm-mm. filter data yang masuk dari luar dan mengeluarkan data yang ada di dalam, Bu Yanti. Iya, mengeluarkan data betul betul. Kalau mengeluarkan data yang ada di dalam itu namanya apa Pak? Apa ya? Ingat nggak? Oke, Bukan. tapi garis besarnya benar. Jadi cara kerjanya itu ada dua, yaitu menyaring informasi dari luar ke dalam, ya, seperti itu. Kemudian pikiran yang meminta atau data yang di dalam meminta untuk memerintahkan keluar. Ya, seperti itu. Bu Elok, bener. Kenapa nggak mau jawab tadi? Menyaring informasi dari luar ke dalam. Pikiran yang minta untuk fokus. Bener. Ada dua itu. Bu Elok nggak mau jawab ya. Bener, Pak Wayan. Tapi kalah cepet Bu Elok sama Pak Wayan. Jadi lain kali ya, Bu. Jawabannya udah bener ya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi cara kerja pola pikiran ada dua, ya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Apa namanya dari luar ke dalam, kemudian dari dalam keluar. Misalkan dari luar ke dalam itu ada orang yang manggil kita difilter itu penting atau tidak penting. Yang kedua adalah ketika kita meminta ingin melihat, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi melatih loa itu bisa dilakukan seperti ini. Misalkan saya ingin melihat hari ini, saya ingin melihat mobil warna putih. Nah, kalau teman-teman berhasil melihat banyak mobil warna putih, maka itu cara melatih loa itu seperti itu. Bisa oh, berhasil nih. Kemudian besoknya lagi, ulangi lagi. Pengen melihat banyak mobil warna hitam. Oh, nggak harus mobil ya, teman-teman. Apa aja ya, teman-teman. Misalkan hari ini saya ingin melihat uang 5 ribuan yang banyak. Misalkan itu bukan teman-teman yang pegang, tapi kan melihat. Melihat itu artinya bisa di HP, bisa orang pegang, atau mungkin ada keluarga atau siapapun itu. Itu loanya Ya, berhasil itu. kupu-kupu kuningnya Pak Arif RH itu Ah, ini ya. betul, betul Pak Wayan. Ya, itu cara melatih loa. Barangkali teman-teman ada yang cocok dengan loa seperti itu bisa dipraktekkan itu. Betul. Jadi kayak kupu-kupu kuningnya Pak Arif RH itu. Kalau kita fokus, kita pengen melihat kupu-kupu kuning hari ini. Nah, itu. Udah selaras itu. Ya, oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, Pak Wayan. Terima kasih sudah menyimak ya. Fokus, kekuatan fokus. Seperti itu.
Ini insya Allah masih ada lanjutannya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum jelas, insya Allah saya lanjutkan di sesi selanjutnya. Ada RAS 2, RAS 3, insya Allah ada. Ya, oke, seperti itu. Hari ini sekian dulu ya. Selamat ya buat Pak Wayan yang jawabannya itu tadi udah bener. Teman-teman yang lain, kesempatan lain kali lagi ya, teman-teman ya. Ya, Bu Elo, jawabannya bener, tapi yang di ini kalah cepet sama Pak Wayan ya. Bu Elo, kesempatannya lain kali ya, Bu. Insya Allah nanti hari Rabu ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Wayan, bukunya saya kirim bareng yang buku yang ini ya, buku Berani Gagal. Ini bagus nih. Oke, makasih Bu Yanti. Ya, ya. Iya, sama-sama Pak Wayan. Ya. Oke teman-teman kita akhiri ya Zoom kita malam dan mohon maaf sekali. Saya kalau malam hari ini kalau saya kurang maksimal saya benar-benar mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget. Oke, kita lakukan nafas syukur dan cinta teman-teman. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah, Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Malam hari ini diberikan nafas yang baik untuk belajar bersama. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan,
apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadi kalau hamba rahmatan lil alaminmu, yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Elo. Salam. Iya.